Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya untuk kelas 1. Berjumpa kembali dengan Pak Agus di minggu kali ini. Kita nanti akan belajar tentang gerak manipulatif, yaitu lempar tangkap bola seperti gambar yang Pak Agus tampilkan ini. Kemudian KD-nya yang hendak kita capai ada dua, yaitu KD 3.3 dan 4.3, yaitu memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian KD 4.3 mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai ada dua, yaitu peserta didik dapat mengetahui teknik lempar tangkap bola. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat mempraktikkan lempar tangkap bola dengan baik dan benar. Langkah kegiatan pembelajarannya ada 4, yaitu yang pertama adalah pakailah seragam olahraga dan bersepatu. Kemudian cuci tangan sebelum dan sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat adalah lakukan pemanasan dan pendinginan secara mandiri sebelum dan sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk gerak pemanasannya ini hanya sebagai contoh saja, bisa kalian praktekkan dengan meminta bantuan kepada orang tua, dan sekiranya bisa ditambah yang menurut anak-anak perlu ditambah. Untuk materinya adalah lempar tangkap bola. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk minggu ini adalah bola tenis yang sering kita jumpai. Namun apabila bola ini tidak ada atau tidak tersedia di rumah, bisa diganti dengan bola plastik yang kecil. Nah, aku jelaskan untuk pengertian lempar dan tangkap. Gerakan lempar adalah gerakan mengarahkan satu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu. Maksudnya ke arah tertentu ini bisa ke samping, ke depan, ataupun ke belakang. Kemudian tangkap yaitu memegang dalam kurung sesuatu yang bergerak cepat, lepas, dan sebagainya. Berarti memegang ini nanti benda yang bergerak di sini adalah bola yang dilempar tadi. Kemudian kita pegang, itu dinamakan tangkap. Ini Pak Agus ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian jenis lemparan yang data capai atau anak-anak harus ketahui ada 3, yaitu lemparan melambung, kemudian lemparan mendatar, dan yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah. Pak Agus jelaskan satu persatu. Nah, untuk lemparan melambung di sini ditekankan untuk arah bolanya. Jadi membentuk setengah lingkaran atau istilahnya parabola begitu. Biasanya lemparan ini digunakan untuk lemparan jarak jauh. Yang kedua adalah lemparan mendatar, tangan dari belakang diangkat secara lurus. Nah, ini ada tanda anak panah ini arah bolanya di sini. Jadi bolanya mendatar lurus ke depan. Biasanya untuk lemparan mendatar ini cenderung lemparan yang jaraknya dekat dan kecepatannya lebih tinggi dibanding lemparan yang melambung tadi. Yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah, seperti tanda panah di sini. Dinamakan menyusur tanah karena memang bolanya ini nanti dia akan menggelinding di atas tanah. Tentunya kalian kalau menggunakan lemparan menyusur tanah harus memilih media lantai atau tanah yang datar atau rata. Nah, ini ada gambar beberapa anak sedang berkelompok untuk melakukan lemparan. Ini kalau dilihat dari anak panahnya, dia sedang melakukan lemparan melambung. Nah, dia berbaris dengan jarak nanti bisa kalian praktekkan di rumah, kurang lebih ya 5 atau 6 meter boleh. Dan tugas untuk minggu ini adalah lakukan gerakan lempar tangkap bola dengan meminta bantuan dari orang tua. Kenapa harus minta bantuan dari orang tua? Karena ini nanti berpasangan, sehingga kalian harus mencari pasangan di lingkungan rumah. Kemudian tetap mengutamakan kesehatan dan patuhi protokoler kesehatan. Boleh menggunakan lemparan melambung, mendatar, atau menyusur tanah. Artinya nanti anak-anak bisa memilih salah satu yang sekiranya anak-anak paling kuasai. Jadi saran Pak Agus, silakan ketiga-tiganya dicoba dulu. Dan nanti yang paling enak, paling nyaman, atau paling dikuasai direkam. Nah, itu yang dikirimkan ke Pak Agus. Minimal untuk gerakannya diulangi sebanyak 10 kali. Ini apabila lebih dari 10 bagaimana Pak? Tentu sangat boleh sekali. Bisa sampai 20 atau 30 silahkan. Tapi paling tidak yang anak-anak kirim ke nomor Pak Agus cukup 10 kali. Karena nanti kalau terlalu banyak
Ya, videonya terlalu lama, nanti HP Pak Agus error nanti. Kemudian rekam video tersebut, kemudian kirim ke nomor WA Pak Agus, atau bisa nanti kalian kirim di Google Form yang Pak Agus bagikan. Kalau mengirim lewat WA, ini nomor Pak Agus ada di 085727467468 dengan menuliskan nama, kelas, dan presensi. Batas waktu pengumpulannya Pak Agus tunggu sampai hari Jumat 4 September 2020 atau sebelum ada tugas selanjutnya. Namun jika anak-anak tepat waktu mengumpulkan hari ini, akan Pak Agus beri reward berupa nilai plus, karena Pak Agus akan mengapresiasi anak yang tepat waktu. Pak Agus juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah melaksanakan tugas minggu kemarin dengan baik. Mohon ditingkatkan dan dijaga untuk kedisiplinannya. Tapi yang belum melaksanakan tugas masih Pak Agus tunggu untuk hari ini, sehingga nanti tidak menumpuk untuk minggu-minggu selanjutnya. Demikian anak-anak untuk tugas kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekali lagi kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir dan berlalu dari negeri kita, sehingga kita bisa berkumpul untuk bermain, belajar bersama di lingkungan SD kita tercinta. Akhirnya Pak Agus tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.